Halo, selamat datang di Kava Ministry. Puji nama Tuhan kalau hari ini Kava Ministry boleh ada bersama-sama dengan kita semua hanya karena anugerahnya. Saya berharap kita semua ada dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan senantiasa bersyukur. Untuk yang baru pertama kali bergabung, perkenalkan nama saya Deborah Virginia. Saya berlatar belakang pendidikan seorang dokter dan di perjalanan kehidupan saya, Tuhan panggil saya untuk melayani Tuhan khususnya dalam bidang pembaharuan pola pikir. Jadi apa yang ada di Kava Ministry ini adalah pembahasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pembaharuan pola pikir, terutama yang berhubungan dengan isu atau topik yang banyak muncul di akhir zaman ini. Dan kita akan membahasnya dari sudut pandang Alkitab dan juga ilmu kedokteran. Oh ya, karena Kava Ministry ini adalah tentang pembaharuan pola pikir, maka saya sarankan untuk mengikuti videonya dari awal, karena setiap videonya akan saling berhubungan sehingga kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap. Dan hari ini kita akan melanjutkan apa yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu di teaching seri 11, yaitu tentang opening ceremony dari Olimpiade Paris 2024, di mana banyak hal kontroversi yang dibuat di sana sehingga menimbulkan berbagai macam reaksi. Dan kemarin Kava Ministry sudah membahasnya, bahwa bicara tentang apa yang sedang terjadi ini, kita sedang berada di level yang kedua, yaitu bicara tentang ruah. Dan kemarin kita sudah membahas di level yang kedua ini adalah bicara tentang air. Kalau ada yang belum menontonnya, bisa mengikuti teaching series yang ke-11. Kita banyak membahas hal tentang air yang berhubungan dengan pola pembentukan alam semesta, di mana ini adalah berbicara tentang second heaven. Jadi ini semua adalah berbicara tentang level yang lebih lagi. Kalau kemarin di Neves kita berbicara tentang daratan, maka di level yang kedua ini kita bicara tentang air dan juga langit. Dan seperti yang sudah kita bahas di seri sebelumnya, bahwa Tuhan mau kita memperhatikan tanda-tanda zaman seperti yang tertulis di Matius 16 ayat 2-3, di mana tanda zaman atau petunjuk zaman adalah peristiwa atau pengalaman yang Tuhan berikan kepada kita untuk memperlihatkan bahwa sesuatu yang penting dalam pekerjaannya telah terjadi atau akan segera terjadi. Jadi Kava Ministry akan melihatnya dari pola yang berbeda dengan apa yang dunia lihat. Kita mau lebih fokus kepada apa yang Tuhan mau pesankan lewat apa yang terjadi di opening ceremony ini. Jadi dari Matius 16 ayat 2-3 ini kita dapatkan bahwa Tuhan mau bahwa setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia ini kita dapat mengenali pekerjaan Tuhan, apa yang telah terjadi atau apa yang sedang akan terjadi. Seperti cerita yang ada di Alkitab, yaitu tentang Yusuf, di mana saat itu dia sudah memahami bahwa akan terjadi kelaparan besar, sehingga dia mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Dan di situ kita bisa melihat Yusuf dapat menyelamatkan bangsa dan juga menyelamatkan keluarganya. Nah, dari apa yang disajikan di opening ceremony ini, Tuhan juga mau untuk kita dapat melihatnya, bukan terfokus kepada apa yang kuasa kegelapan mau sajikan, tetapi kita mau melihat tanda-tanda zaman dan lebih kepada bagaimana kita mempersiapkan apa yang akan terjadi ke depannya. Untuk itu kita akan membahasnya lebih lagi. Di seri sebelumnya kita sudah membahas bahwa Tuhan mau sampaikan bahwa ini berbicara tentang pembentukan rem yang kedua. Dan kalau kita mau melihat pola ini dari apa yang Rasul Paulus katakan, kita dapat melihat bahwa inilah yang disebut oleh Rasul Paulus sebagai langit yang kedua. Dan juga Rasul Paulus membagi tentang manusia ini terdiri dari 3 bagian, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Kalau dari sini kita mau melihat bicara tentang level kedua, yaitu bicara tentang jiwa. Dan kita mau melihat pola yang sama dalam pembentukan otak. Paul MacLean membaginya juga menjadi 3. Jadi seperti yang ada di layar, kita bisa melihat yang merah itu gambaran dari lapisan yang pertama, atau yang kita kenal dengan reptilian brain. Kemudian yang ungu itu dikenal dengan mammalian brain atau sistem limbik. Nah, kita bisa melihat di situ bicara tentang emosi, memori, kebiasaan, dan attachment.
Dan kemudian yang ketiga bicara neshama itu bicara juga tentang yang namanya neokorteks, di mana di situ bicara tentang kesadaran dan sebagainya. Kita belum membahas tentang neshama ini, kita baru sampai di level yang kedua, yaitu mammalian brain atau yang kita kenal dengan sistem limbik atau lebih lagi dikenal dengan yang namanya otak emosi. Dan sekarang kita akan membahas tentang apa yang namanya sistem limbik. Sistem limbik itu terdiri dari berbagai organ yang memiliki fungsi berbeda. Jadi kenapa disebut sistem? Karena dia terdiri dari beberapa organ yang ada di otak. Kita bisa melihat ada hipotalamus, amigdala, talamus, hipokampus, korteks singular, dan beberapa bagian lagi, tetapi saya fokuskan lebih kepada yang utama. Dan kita mau sedikit belajar tentang apa saja organnya, yaitu yang pertama adalah hipotalamus. Hipotalamus ini berupa kelenjar mengatur tempat di mana letaknya hawa nafsu untuk makan, emosi, suhu tubuh, dan jam biologis tubuh. Dan selanjutnya kita akan lihat talamus. Talamus itu adalah seperti wadah di mana dia menampung impuls rangsang dari panca indera. Karena kita berhubungan dengan dunia luar ini lewat panca indera, maka apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan, kita kecap, itu semua diinformasikan kepada talamus, dan nanti talamus yang akan meneruskannya ke sistem tubuh yang lain. Nah, talamus ini juga berbicara tentang kesadaran, tentang siklus tidur, dan juga bertanggung jawab pada yang namanya memori. Kemudian yang ketiga adalah hipokampus. Hipokampus adalah sebagai tempat mengolah memori yang membantu manusia mengenali objek serta mengingat dan memahami bahasa yang didengar. Seperti yang pernah saya bahas waktu kita membahas tentang inside out, di mana saya mengatakan bahwa ada tempat memori di otak kita, seperti misalnya HP kita ada memorinya, dan kita pun punya, dan itu ada di otak kita yang dinamakan dengan yang namanya hipokampus. Dan hipokampus ini adalah tempat di mana semua memori kita itu tersimpan, baik itu memori jangka panjang maupun jangka pendek. Nah, kita pernah membahasnya di film Inside Out, di mana bisa lihat di gambar apa yang disebutkan dengan hipokampus, yaitu di mana setiap peristiwa yang terjadi, kalau di film Inside Out itu digambarkan sebagai bola, dan di dalam bola itu ada peristiwa yang terjadi, dan kalau peristiwa itu membawa sukacita maka dia akan berwarna kuning. Kemudian kalau dia peristiwanya itu adalah marah maka bolanya adalah gambaran merah. Kemudian kalau takut dia berwarna ungu, dan kalau dia sedih berwarna biru, dan kemudian juga kalau dia jijik itu bolanya berwarna hijau. Seperti figur yang dibuat oleh Inside Out, ada joy, sadness, fear, disgust, dan anger. Jadi semua memori ini tersimpan di tempat yang namanya hipokampus. Dan kalau kita mau melihat di gambar itu seperti perpustakaan besar, sumber data yang ada di kepala kita. Yang ketiga adalah korteks singular. Nanti kita akan membahas satu saat, satu persatu tentang organ-organ ini, karena di Alkitab banyak sekali sebenarnya menuliskan tentang ini, cuma kita tidak memahaminya karena tersamar dengan simbol-simbol yang diberikan. Di Alkitab ada tertulis juga tentang korteks singular, tetapi saya tidak akan bahas sekarang, cuma saya mau sampaikan bahwa korteks singular ini juga bagian dari sistem limbik, terutama bagian yang anteriornya atau bagian depan itu adalah tempat dari regulasi emosional. Dia mengatur emosi dengan memodulasi aktivitas sistem limbik, dan dia ini terlibat dalam memproses emosi. Dan selain memproses emosi, dia juga mengatur intensitas emosi dan membantu menyelesaikan konflik dan memfasilitasi ekspresi emosi. Selain itu,
korteks singular ini berperan juga dalam hal yang namanya empati dan kemampuan memahami dan menanggapi emosi orang lain. Nanti satu saat kita akan membahas, waktu kita membahas tentang NPD yang kita sudah pernah bahas bahwa dia tidak punya empati. Nah, kita bisa melihat bahwa ada sesuatu terjadi di korteks singularnya. Ya, jadi beberapa penelitian menunjukkan bahwa berbagai hal kesehatan mental atau gangguan, ya misalnya depresi dan sebagainya, berhubungan dengan yang namanya korteks singular ini. Selanjutnya kita akan melihat amigdala. Amigdala ini banyak sekali ditulis di Alkitab sebenarnya. Bahkan di dalam tabut pun amigdala ini disebutkan. Tetapi kita belum membahasnya sekarang. Nanti kita akan membahas satu waktu. Tetapi amigdala ini adalah sebenarnya Tuhan berikan kepada kita sebagai alarm. Apabila ada hal-hal yang mengancam kita, makanya biasanya dia berespon pertama saat kita alami sesuatu yang menakutkan atau sesuatu yang membuat kita marah. Makanya saat kita manusia mengalami peristiwa tertentu, biasanya sistem limbik akan mengirim sinyal ke bagian otak yang namanya amigdala. Dan kalau kita lihat di situ dikatakan bahwa amigdala ini adalah yang berhubungan dengan rasa takut. Nah, di sini kita melihat bahwa Tuhan sebenarnya juga memberikan kepada kita yang namanya rasa takut, karena rasa takut itu sebenarnya dalam kondisi yang harmoni, dalam kondisi yang dalam batas kewajaran, itu sebenarnya baik buat kita. Jadi amigdala ini adalah sebenarnya alarm. Apabila ada hal-hal yang mengancam kita, maka biasanya dia berespon pertama saat kita mengalami hal-hal yang mengancam kita. Bisa itu menimbulkan rasa takut atau marah. Dan saat kita manusia mengalami peristiwa tertentu, maka biasanya sistem limbik inilah yang akan memberi sinyal kepada bagian otak tersebut. Jadi sistem limbik ini merupakan pusat pengaturan emosi, marah, takut, cemas, juga dorongan hawa nafsu seksual dan juga hawa nafsu makan, serta yang berhubungan dengan kemampuan emosi otak dan perilaku seseorang. Makanya bagian ini sangat penting sekali karena menunjukkan bagaimana karakter dan kepribadian seseorang. Bahkan kita pernah membahas sistem limbik ini di teaching series yang pertama, di mana waktu itu kita membahasnya. Di situ saya sampaikan bahwa ada neurolog yaitu Michael Singer dan V.S. Ramachandran dari Universitas California tahun 90 menemukan dari penelitiannya bahwa ternyata sistem limbik ini mereka istilahkan dengan God spot. Kenapa? Karena ketika diteliti waktu seseorang melakukan ibadah dan hal-hal yang berbau spiritual, maka area ini akan aktif dan kalau di alatnya terlihat seperti bersinar, ya, menyala. Dan apabila ini tidak aktif atau tidak bersinar, biasanya orang tersebut sukar untuk menerima hal-hal yang berbau spiritual. Maka oleh mereka digambarkan ini sebagai God spot, yaitu di mana saat kita berkomunikasi dengan pencipta kita, maka di bagian ini biasanya akan aktif. Jadi ternyata sistem limbik ini sangat penting juga, ya, berhubungan dengan bagaimana kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi bicara seseorang itu mempercayai adanya Tuhan atau tidak, itu juga secara sains bisa terlihat dari apa yang ada di sistem limbiknya. Dan kita mau sedikit belajar, ya, bagaimana kerja dari otak emosi ini. Misalnya saat kita mengalami ketakutan atau khawatir, misal kita sedang berjalan di tempat yang sepi dan kita merasakan ada orang yang mengikuti kita, maka biasanya sistem limbik ini akan aktif, atau mungkin kalau kita pakai istilahnya akan nyala, di mana kita akan melihat amigdala akan menimbulkan emosi rasa takut dan menuntun kita untuk bertindak seperti fight, flight, and freeze, atau yang disebut dengan kita mau bersembunyi, kita mau berlari atau melawan. Dan saat kita mengambil keputusan untuk melawan atau kita berlari, maka tubuh itu secara otomatis
otomatis akan bersiap dan secara otomatis akan terjadi perubahan fisiologis yang diperlukan untuk lari dan melawan. Apa yang terjadi? Biasanya di bagian otak kita yang depan atau lobus frontalis kita yang berhubungan dengan pengambilan keputusan, kecerdasan, dan kesadaran. Nah, jadi kita lihat di sini sistem limbik itu berbicara tentang kecerdasan dan berbeda dengan kemarin yang kita bahas tentang reptilian brain atau nefes, di mana itu berhubungan dengan tindakan tanpa berpikir. Makanya digambarkan kemarin kita seperti keledai yang bicara otot tanpa otak, bicara tentang tindakan-tindakan. Jadi tidak berhubungan dengan yang namanya kecerdasan. Makanya di reptilian brain ini bicara tentang binatang yang harus dikendalikan. Tidak berhubungan dengan seperti yang ada di level ruah ini, berhubungan dengan yang namanya kecerdasan. Ya, sedikit mungkin itu yang bisa saya jelaskan perbedaannya. Makanya sering disebut bahwa reptilian brain itu bicara dilambangkan tentang otot yang tanpa otak. Itu bicara tentang hal yang berhubungan dengan tindakan. Tetapi kalau yang di sistem limbik ini berhubungan dengan yang namanya otak besar kita, yaitu lobus frontal dari korteks kita. Jadi berbeda. Makanya di level ruah ini pun digambarkannya kalau nefes itu tentang tindakan, kalau di level ruah ini bicara tentang perkataan dan bahasa. Dan kemudian otak dari lobus frontal tadi akan memerintahkan hipotalamus untuk berespon, dan hipotalamus yaitu tadi yang kita sudah bahas, kelenjar yang ada di otak akan memerintahkan kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal ini ada di atas ginjal kita. Dia adalah kelenjar yang mengatur waktu kita mengalami stres dan sebagainya. Makanya di situ apa yang dilakukan, mereka akan cepat-cepat mengeluarkan yang namanya adrenalin atau epinefrin ke dalam aliran darah. Apa akibatnya? Membuat waktu adrenalin ini dikeluarkan sehingga denyut jantung akan semakin meningkat. Makanya kita dapat melihat orang yang takut, orang yang marah itu mereka punya nafas yang dangkal, denyut jantung yang cepat, dan gula darah biasanya meningkat. Kenapa gula darah ini meningkat? Karena dia harus memproduksi energi ekstra yang dia harus cepat-cepat distribusikan kepada tubuh yang memerlukan. Contohnya, waktu kita lari, maka gula darah tubuh akan segera untuk memproduksi energi lebih yang akan didistribusikan kepada kaki kita, sehingga makanya kalau orang-orang dalam keadaan yang ketakutan atau juga dalam keadaan marah kadang bisa bertindak lebih dari hal-hal yang biasanya. Kadang-kadang waktu takut itu kita bisa melompat lebih tinggi dari sebelumnya, hal-hal yang tadinya kita tidak bisa lakukan waktu kita ada dalam keadaan biasa. Makanya kalau kita mau melihat akibat dari ini semua, distribusi dalam darah kita semua tertuju kepada organ tubuh yang membutuhkan energi, sehingga apa yang terjadi membuat wajah kita terlihat lebih pucat, telapak tangan kita, telapak kaki kita menjadi dingin. Kita bisa memahaminya kenapa orang cemas dan orang takut itu tangannya dingin dan juga kakinya dingin. Dan selanjutnya hormon yang saya sebut saja namanya ACTH itu akan dilepaskan dan akan mengaktifkan kelenjar adrenal ini untuk mengeluarkan apa? Hormon kortikoid. Hormon kortikoid ini untuk menyampaikan pesan ke kelenjar lainnya. Nggak usah dihafal kelenjar-kelenjarnya, tapi saya hanya mau kasih tahu bahwa tubuh kita itu diatur oleh Tuhan sedemikian baiknya, sedemikian luar biasanya. Makanya kalau kita melihat kebesaran Tuhan dari fungsi-fungsi organ tubuh kita, membuat kita harusnya tidak mudah untuk khawatir. Misalnya kalau di limpa dia akan bicara cepat-cepat, ayo limpa keluarin cepat sel darah merah, kita lagi butuh ini. Kenapa butuh sel darah merah? Karena butuh oksigen yang cepat, perlu sari makanan juga yang cepat. Makanya limpa akan mengeluarkan sel darah merah yang lebih banyak. Ini terjadi karena tuntutan dari rasa emosi takut. Dan kalau kita mau melihat, darah itu juga akan lebih mudah
membeku. Kenapa? Ini untuk mempersiapkan apabila terjadi kerusakan tubuh. Maka sel darah merah sudah mengambil posisi untuk mereka mempersiapkan apabila ada organ tubuh yang mengalami kerusakan. Dan apabila ada organ tubuh yang mengalami kerusakan, maka mereka cepat untuk menggantinya. Dan juga di bagian hati akan melepaskan sukrose dan juga vitamin B dan C ke seluruh otot yang didistribusikan oleh darah. Di lambung akan mengeluarkan apa? Asam lambung. Untuk apa? Mempercepat proses makanan sehingga menunjang energi yang meningkat. Jadi dari sini kita tahu kenapa orang-orang stres itu biasanya lambungnya mengalami gangguan, karena di sini asam lambungnya diproduksi untuk mengimbangi hal yang terjadi di dalam tubuh kita. Jadi dari sini kita bisa melihat inilah yang disebut dengan sistem limbik, karena merupakan kerja bersama dari beberapa organ yang ada di otak kita. Dan sistem limbik ini sangat penting untuk menentukan kondisi kesehatan kita baik secara fisik dan juga psikis. Dan apabila proses ketakutan, kecemasan atau marah ini terus berlanjut, maka respon ini juga secara otomatis terus berlanjut di dalam tubuh kita sehingga menimbulkan apa? Ketegangan otot. Makanya kita biasanya kalau kita mengalami stres, kita bisa merasakan otot punggung kita atau otot bahu kita, otot leher kita itu mengalami yang namanya kekakuan atau tegang, dan biasanya diikuti dengan yang namanya sakit kepala akibat dari ketegangan ini yang disebut dengan tension headaches. Dan ini semua adalah upaya tubuh untuk melawan hal yang tidak biasa terjadi di dalam tubuh kita. Makanya kita jangan sering menyimpan yang namanya takut, cemas, marah, karena ini akan membuat kerusakan di tubuh kita. Dan apabila ini terus-menerus terjadi dan berlangsung lama, maka makin lama kita akan mengalami kekurangan gizi, vitamin. Karena tadi kita lihat ya, waktu kita mengalami takut, stres, posisi tubuh itu dalam keadaan membutuhkan energi yang banyak. Nah, makanya kalau ini terus-menerus terjadi, maka kita akan melihat orang tersebut akan mengalami kekurangan gizi, kemudian juga vitamin-vitamin yang ada di dalam tubuh kita. Makanya sering terlihat orang yang mengalami stres berkepanjangan itu mengalami kelelahan yang sangat, atau yang dikenal dengan chronic fatigue. Dan dalam keadaan seperti ini, biasanya imun tubuh itu akan rendah sehingga memungkinkan untuk dapat terjadinya penyakit darah tinggi, jantung, pencernaan, sakit gula, asma, migrain, autoimun, atau juga rasa sakit waktu menjelang haid, radang sendi, gangguan kulit di bagian-bagian tertentu, dan bahkan beberapa jenis kanker biasanya berhubungan juga dengan ini. Dan terlebih lagi mental illness, sistem limbik ini sangat berhubungan dengan yang namanya mental illness. Dan kalau kita mau melihat, ternyata sistem limbik ini atau mammalian brain ini sangat penting untuk kehidupan kita. Makanya kita akan melihat apa yang Tuhan mau supaya kita perhatikan dengan tanda zaman yang terjadi pada opening ceremony Olimpiade Paris 2024. Dan kemarin di teaching seri 11 kita sudah membahas tentang air. Kemudian tadi kita melihat juga tentang bagian dari otak di level kedua ini digambarkan sebagai sistem limbik. Jadi kita sudah melihat bagaimana cara kerja dari sistem limbik, dan sekarang kita akan melihatnya dari level jiwa orang Ibrani yang kita kenal dengan ruah. Ya, kalau kita mau melihat di skema tersebut, ruah ini digambarkan sebagai perempuan. Kalau kemarin Nefes itu digambarkan dengan binatang, maka di level kedua ini digambarkan sebagai perempuan. Dan seperti saya sudah sampaikan, bicara tentang pembaharuan pola pikir, kita akan melihatnya lebih jauh lagi. Kalau dahulu kita melihat Taman Eden itu secara harafiah, bicara tentang satu taman yang ada di dunia ini, dan
ada yang namanya Adam, ada Hawa, dan ada ular. Tetapi di pola pembaharuan pola pikir ini, saya mengajak bahwa Taman Eden itu sebenarnya adalah bicara sesuatu yang ada di otak kita. Jadi ada Adam, ada Hawa, dan ada ular, itu ada di kepala kita. Dari sini kita melihat sebenarnya cerita yang ada di Taman Eden itu, selain secara harafiah, kita dapat memaknainya dengan dimensi yang lebih luas, yaitu bahwa ular yang gambarannya Nefes, dan kalau dalam anatomi otak adalah reptilian brain, dan juga Hawa yang adalah gambaran ruah, yang kalau dalam anatomi otak itu berupa mammalian brain atau sistem limbik atau otak emosi, serta Adam itu adalah gambaran dari mesenchima yang menggambarkan neokorteks, dan semua itu ada di dalam tubuh kita yang berhubungan dengan yang namanya otak. Ya, sekarang kita akan fokus ke Isyah yang adalah perempuan. Dan sebelum saya masuk kepada apa yang ada di opening ceremony, saya mau membahas dulu sedikit tentang perempuan supaya kita punya gambaran lebih lagi tentang apa yang diibaratkan tentang perempuan. Dan kalau kita mau melihat tradisi atau budaya orang Yahudi pada saat hari-hari raya atau perayaan khusus yang ada di Alkitab, biasanya itu mereka membacakan beberapa ayat-ayat yang berhubungan dengan yang namanya perempuan. Kita mau melihat ya, ada yang namanya Hari Raya Purim. Ini bicara tentang Esther. Makanya kalau kita mau melihat di Hari Raya Purim, mereka orang Yahudi ini biasanya akan membaca kitab Esther. Selanjutnya di hari raya yang namanya Pentakosta atau Shavuot, biasanya mereka membaca kitab Rut. Dan di perayaan yang sangat sakral yaitu Paskah, maka mereka biasanya membacakan tentang Kidung Agung. Kita tahu di Kidung Agung ada perempuan yang namanya Sulamit. Dia adalah perempuan Sunem. Kalau kita mau melihat kenapa ya kok di hari raya Paskah kok yang dibacakan adalah kitab Kidung Agung. Waktu saya pertama menemukan tentang ini, saya lihat apa ini tidak salah, karena kalau kita tahu kitab Kidung Agung itu dalam tanda petik sedikit vulgar dalam penyampaian kata-katanya, dan bahkan banyak menjadi kontroversial apa yang tertulis di Kidung Agung. Dan kalau kita mau melihat kitab Kidung Agung ini benar-benar adalah kitab yang sangat disakralkan. Kalau kita lihat dari terjemahan bahasa Inggris, Kidung Agung itu adalah Song of Songs atau gambaran dari the greatest song. Jadi bicara lagu atau kidung di atas segala kidung. Bahkan dituliskan bahwa ini adalah the holy of holiest. Pernah saya membaca satu artikel yang menuliskan bahwa saking sucinya mereka waktu membaca kitab Kidung Agung ini, mereka melepaskan kasut atau alas kaki mereka, sehingga mereka benar-benar menghargai kitab Kidung Agung ini. Kenapa kitab ini menjadi sakral? Kita akan melihat dan membahasnya karena ini berhubungan dengan topik yang akan kita bahas, yaitu tentang perempuan. Dahulu waktu saya membaca kitab Kidung Agung dan mengartikannya, saya berpikir ini adalah gambaran gairah cinta dari sepasang kekasih, yaitu Salomo dan Sulamit, perempuan Sunem. Tetapi setelah saya pelajari dan saya melihat lebih detail, ternyata di sini bukan cerita tentang cinta Salomo kepada Sulamit. Justru di sini gambaran dari Salomo yang adalah penggoda dari sepasang kekasih, yaitu Sulamit, dan ada figur yang disebut sebagai sang gembala. Jadi ini bicara gairah kasih dari Sulamit dan sang gembala, di mana Salomo hadir sebagai penggoda dari Sulamit untuk berpaling dari sang gembala. Saya tidak membahas detail, nanti kita akan bahas ya satu waktu, tetapi saya ambil langsung kesimpulannya karena kita masih panjang untuk membahas opening seremonial ini, di mana di sini saya hanya mau ambil
kesimpulannya saja bahwa Kitab Agung ini kenapa digambarkan sebagai yang kudus, digambarkan sebagai yang paling kudus di antara yang kudus. Tadi dikatakan the holy of holies, karena ini menggambarkan kafah. Kita sudah belajar tentang kafah, yaitu level jiwa yang sudah harmoni, yang sudah dipulihkan, bicara tentang yang namanya kehidupan, bicara tentang Hawa, dan nama Hawa itu diambil dari nama kafah. Jadi ini adalah gambaran kafah. Jadi ini adalah gambaran dari Hawa, di mana Sulamit di sini menggambarkan gambaran dari Hawa yang kedua, Hawa yang sebenarnya, Hawa yang harusnya ada di posisi ini. Kalau kita mau melihat ke Taman Eden, itu sebenarnya adalah Hawa pertama yang terbujuk rayu dari ular. Tetapi di Sulamit ini, dia tetap teguh dan setia mempertahankan cintanya kepada Sang Gembala. Padahal kalau kita mau melihat, bujukannya itu luar biasa, karena datang dari apa? Dari kemegahan dunia, yang digambarkan oleh apa? Oleh Salomo. Di situ dia sebagai raja, dan kita tahu Salomo memiliki kekayaan yang tidak tertandingi. Tetapi di sini Sulamit tidak tergoda. Inilah makanya disebut ini adalah the holy of holies, menggambarkan kafah, menggambarkan ruah itu harusnya ada di posisi ini, menggambarkan bahwa mempelai wanita itu harus dalam keadaan yang setia. Ruah yang cantik yang digambarkan di Amsal 31 yang berbicara tentang wanita yang dipuji. Jadi kalau kita mau melihat Kidung Agung di sini, yang di dalamnya ada perempuan yang namanya Sulamit, yang menggambarkan Hawa yang kedua, Hawa yang tidak terbujuk rayu oleh apa yang ditawarkan oleh Nefes atau ular. Tetapi di sini Sulamit tetap teguh kepada cintanya kepada Sang Gembala. Inilah gambaran dari kafah, inilah gambaran dari Hawa yang kedua. Jadi gambaran dari karakter atau jiwa dari perempuan yang menjadi mempelai Kristus. Makanya level kafah itu bicara tentang sesuatu yang sangat suci, sangat kudus. Makanya di sini dikatakan tentang kehidupan. Dan kita lihat juga di level kafah inilah yang dapat menyebabkan kematian. Makanya nanti satu saat kita akan membahas tentang kenapa berhubungan dengan yang namanya maut. Jadi kalau di Olimpiade ini digambarkan tentang level kedua, berarti ini level yang cukup membahayakan karena dapat membawa yang namanya maut. Kita mau melihat lebih lagi, kita sebagai gereja Tuhan, kita digambarkan sebagai mempelai Kristus, mempelai wanitanya. Kita harus ada di posisi ini saat kita mau memposisikan diri kita menanti kedatangan sang mempelai pria. Jadi bukan di level ruah, kita sebagai gereja harusnya sudah ada di level kafah. Dan saat ini kita yang adalah gereja Tuhan, kita masih ada di bumi, dan kita sedang ada dalam posisi menanti waktu di mana kedatangan mempelai pria itu, yaitu Yesus Kristus, menjemput kita. Nah, disinilah kesetiaan kita diuji. Apakah kita tergoda dengan kerajaan yang ditawarkan oleh dunia dan kita menjadi serupa dengan dunia, atau kita tetap setia? Makanya kalau kita lihat di Roma 12 itu dikatakan waktu berbicara tentang pembaharuan pola pikir, kita jangan menjadi serupa dunia. Itu dalam makna yang kita bahas tentang kesetiaan dari Sulamit ini, bahwa kita waktu mau setia kepada Kristus, kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Tuhan Yesus pun pernah mengalami ujian tentang ini. Dia membuktikan bahwa dirinya tidak tergoda oleh bujuk rayu iblis yang menggoda dengan menawarkan kemewahan atau kerajaan dunia. Kita bisa membacanya di Matius 4 ayat 8 sampai 10. Saya akan membacakan ayatnya, Matius 4 ayat 8 sampai 10. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya.
dan berkata kepadanya, semua ini kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah kepada aku. Maka berkatalah Yesus, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihat malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Nah, gambaran ini juga ternyata Yesus pun pernah mengalami dan dia diuji. Gambaran di mana dia waktu sebagai manusia, dia pernah diuji seperti ini, menggambarkan posisi level jiwa yang kafah. Saya mau gambarkan bahwa Salomo itu menggambarkan tentang nefes kerajaan dunia, bicara tentang materi dan fisik. Dan Sulamit itu menggambarkan gereja, mempelai wanita, ruah yang terus diproses sampai dia dapat menjadi kafah, bicara tentang mempelai yang siap untuk dipertunangkan dengan Yesus Kristus. Dan kemudian sang gembala itu adalah gambaran dari mempelai pria, atau di level jiwa kita kenal dengan yang namanya neshama. Jadi Sulamit adalah jiwa yang kafah, yang siap untuk yesida, menjadi satu dengan Tuhan. Seperti posisi Daniel yang kemarin kita sudah bahas, bahwa Daniel itu sudah dalam posisi excellent spirit, dan Sulamit pun ternyata punya yang namanya excellent spirit, di mana dia tidak tergoda, sehingga dia menjadi Hawa yang kedua, Hawa yang memperlihatkan tentang kesetiaan, bicara tentang level jiwa kafah. Dan jadi kalau kita mau melihat, Hawa yang pertama yang ada di kitab Kejadian adalah bicara kemerosotan level jiwa yang terjadi di sana akibat dia tergoda sehingga dosa itu masuk. Sedangkan Sulamit adalah Hawa kedua yang merupakan gambaran dari kafah. Makanya Kitab Kidung Agung ini disebut dengan The Holy of Holiest, karena bicara tentang sesuatu yang sangat kudus, yang sangat sakral, bicara tentang kafah. Kafah itu bicara tentang apa? Segala sesuatu seimbang. Seimbang itu bicara tentang apa? Harmoni. Harmoni itu bicara tentang apa? Tentang kekudusan. Dan kita sudah membahasnya di seri-seri sebelumnya. Oke, sekarang kita sudah punya pemahaman tadi tentang sistem limbik yang ada di otak. Kemudian kita melihat gambaran perempuan yang ada di Alkitab. Sekarang kita baru masuk kepada yang namanya opening ceremony Olimpiade Paris 2024, di mana kita akan meng-highlight hal-hal yang hanya berhubungan dengan yang namanya perempuan. Yang pertama yaitu Marie Antoinette, yang kita sudah melihat gambarnya hari-hari ini, banyak dilihatkan bagaimana gambaran dari ratu yang tanpa kepala yang ada di jendela dari satu gedung. Dan di situ kita melihat banyak hal yang rasanya tidak lazim untuk dilihatkan secara horor di awal opening ceremony ini. Kemudian yang kedua, kita akan melihat perempuan yang ada di plesetan Last Supper, ya, di mana figur yang harusnya di posisi itu adalah tempat di mana Tuhan Yesus duduk digantikan dengan seorang perempuan. Dan yang ketiga adalah seseorang yang naik kuda silver yang digambarkan itu sebagai Joan of Arc. Joan of Arc ini adalah pahlawan Prancis yang sebenarnya dia adalah seorang perempuan, tetapi sungguh luar biasa dia ikut berperang sebagai pahlawan Prancis. Dan yang keempat, ada 10 patung emas wanita yang muncul dari air, yang dikatakan oleh Thomas Joly yang merancang semua ini, dia persembahkan untuk pemerintah Prancis 10 patung emas wanita ini. Dan yang kelima adalah munculnya 2 wanita, yaitu Lady Gaga dan Celine Dion, yang sebenarnya mereka ini bukan orang Prancis, tapi kenapa mereka ada di perayaan ini, kita akan membahasnya. Yang pertama, kita mau membahas tentang penampakan Marie Antoinette yang cukup mengagetkan, ya, karena digambarkan wanita yang tanpa kepala dan berdarah-darah dan ada di gedung yang sebenarnya itu menggambarkan gambaran dari penjara. Karena kehidupan dari Marie Antoinette ini, waktu dia dinyatakan salah, dia hidup dari penjara ke penjara. Dan kita mau melihat ternyata di situ bukan hanya satu Marie Antoinette, tapi kita lihat ada beberapa Marie
Marie Antoinette yang digambarkan di situ. Jadi bicara ada banyak Marie Antoinette, dan di situ juga ada gambaran algojo dan alat yang digunakan atau guillotine untuk melakukan hukum pancung. Sekarang kita mau melihat dulu siapa Marie Antoinette ini. Marie Antoinette itu lahir 2 November 1755 di Wina. Dia orang Austria. Dia anak raja dari Austria yang dijodohkan pada saat dia usia 14 tahun, dijodohkan kepada Raja Louis yang ke-16 dari Prancis yang juga masih muda, waktu itu usianya 15 tahun. Mereka dinikahkan karena politik. Karena Austria dan Prancis ini biasanya bermusuhan. Dengan pernikahan ini diharapkan untuk memberhentikan pertikaian itu. Dan di usia yang masih sangat muda, 19 tahun, karena ayahnya wafat, maka Raja Louis XVI ini naik tahta. Jadi bayangkan di usia yang 19 tahun ya, kalau kita mau lihat baru lulus SMA itu, dia sudah menjadi raja muda dengan begitu banyak kuasa dan kekayaan. Dan kalau kita mau melihat perbedaan usianya 1 tahun, berarti usia Marie Antoinette juga berusia 18 tahun. Kalau kita melihat dua anak remaja yang punya kuasa dan kekayaan besar, maka kita bisa melihat banyak hal yang terjadi tidak sesuai dengan moral. Informasi yang saya baca, karakter Marie Antoinette ini agak malas, sembrono, sulit diajar. Seperti gambaran anak-anak remaja yang mungkin kita temukan sekarang. Anak-anak remaja yang mungkin hidupnya berkelebihan biasanya punya sifat seperti ini ya, tidak semua tapi kebanyakan. Dan dia hidup dengan gaya hedon. Dia suka party sama teman-temannya, di mana saat itu saja untuk pakaiannya kalau dihitung dengan uang sekarang seharga 59 miliar hanya untuk pakaiannya. Dan dari apa yang saya baca, saya melihat dia suka berdandan yang agak ekstrim dan gaya rambutnya itu menjadi ikonik. Dan dia punya hairdresser khusus yang bernama Leonard Auty. Kita mau melihat di gambar ya, itu di sebelah kiri ini tahun 1400-an ya, dia punya gaya hidup hedon dan dia juga punya hairdresser. Yang kita mau melihat di sebelah kiri itu gaya rambut Marie Antoinette yang paling terkenal, yang dikenal dengan namanya the puff, di mana model rambut ini ditandai tingginya 30 hingga 60 cm di atas kepala dan memerlukan waktu berjam-jam untuk stylingnya. Bahkan diperlukan katanya ada frame metal tipis untuk membentuk struktur dasar model rambut ini. Dari sini kita melihat Marie Antoinette ini benar-benar sangat memperhatikan tentang penampakan fisiknya. Dan masih dengan hairstylistnya yang sama, dia juga membuat model rambut yang kita lihat di sebelah kanan. Merupakan model rambut yang sangat tinggi. Saking tingginya dikatakan bahwa posisi kepalanya itu menjadi di tengah dari bagian tubuh. Spektakuler ya kalau kita mau melihat. Dan ada satu lagi model rambut yang terkenal, saya tidak bisa menyebutnya dalam bahasa Prancis karena agak sulit, tapi dikatakan di situ bahwa dalam rangka merayakan kemenangan Angkatan Laut Prancis melawan Inggris, Marie Antoinette mengenakan kapal di atas kepalanya. Seperti gambar yang ada pada bagian kepala, miniatur kapal diletakkan seolah-olah sedang berlayar di laut. Bisa dibayangkan betapa beratnya apa yang ditaruh di kepala Marie Antoinette ini. Dan dia sangat suka untuk memakai gaya rambut ekstrim seperti ini. Dari sini kita bisa melihat ada hal yang sedikit tidak wajar. Sepertinya ada satu gambaran kepribadian narsistik di sini ya, di mana dia ingin menjadi pusat perhatian. Dan yang menjadi masalah, Marie Antoinette ini berpenampilan seperti ini saat Prancis sedang mengalami krisis ekonomi. Ini menimbulkan ketidaksukaan dan protes rakyat Prancis, dan semua biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi gaya hidupnya berasal dari pajak yang sebagian besar juga dari rakyat biasa yang ada di Prancis. Jadi bisa dibayangkan mereka dalam keadaan kesulitan melihat ratunya berdandan begitu mewahnya dan spektakuler. Dan memang sejak awal Marie Antoinette ini tidak disukai karena tadi yang saya bilang bahwa dia ini berasal dari Austria
merupakan negara yang awalnya menjadi musuh dari Prancis. Jadi kebencian atas Marie Antoinette ini bertumpuk di rakyat Prancis dan menjadi puncak waktu mereka melihat gaya hidupnya yang sepertinya tanpa empati. Ingat tadi, tanpa empati. Empati itu diatur oleh juga singular cortex, itu juga berhubungan dengan sistem level otak kita yang kedua. Jadi ada hubungannya ya. Jadi memang Tuhan mau supaya kita benar-benar memperhatikan di level kedua dari jiwa kita. Saya tidak langsung membahas di sini tentang apa artinya, tetapi karena waktu, saya hanya mau menyampaikan tentang beberapa anomali yang terjadi di sini. Kita akan membahas artinya nanti di sesi selanjutnya, dan saya berharap kalau ada yang punya pandangan atau penilaian dari apa yang saya sampaikan tentang arti perempuan di opening ceremony Olimpiade Paris 2024 ini, bisa tulis di kolom komentar. Jadi di seri ini saya tidak langsung membahas tentang artinya, tapi saya membahas tentang anomali yang ada dulu. Jadi kita tinggalkan dulu Marie Antoinette ini, kita mau masuk kepada yang kedua. Dan sebelum saya melanjutkan yang kedua, saya teringat dari apa yang kita bahas tentang perempuan, apa yang digambarkan oleh Marie Antoinette ini, apakah dia termasuk Hawa yang digambarkan di kitab Kejadian atau Hawa yang digambarkan di kitab Kidung Agung. Bisa tulis di kolom komentar apa pendapat dari Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga kita dapat belajar sama-sama. Dan yang kedua adalah gambaran Last Supper di opening ceremony, di mana kita melihat posisi Yesus digantikan oleh gambaran seorang wanita dengan berperawakan besar dan membuat kode love di tangannya. Dan dari mana publik bisa menyamakan bahwa ini adalah gambaran dari pelecehan dari Last Supper? Sebenarnya karena wanita yang berperan ini sendiri yang menyandingkan gambar itu di akun media sosialnya, maka banyak yang melihat bahwa ini kesengajaan yang dibuat untuk menghina tentang Tuhan Yesus. Dan kalau kita mau melihat kenapa posisi Yesus digantikan, tadi kita sudah baca di kitab Matius bahwa Yesus sudah menang atas kerajaan dunia. Dia sudah menolak segala sesuatunya. Tetapi gambaran yang dibuat di opening ceremony ini dilihatkan bahwa wanita ini adalah gambaran dari Hawa yang tidak dapat menolak godaan. Makanya kalau kita lihat di situ, maaf ini bukan body shaming, tapi di sini kita melihat gambaran dari dia yang sepertinya hawa nafsu tentang makannya tidak bisa dibatasi ya, karena kita melihat dari posisinya yang berbadan cukup besar, dan dari situ kita melihat juga dari gambaran di mana ada posisi makanan yang disajikan yang tadinya ditutup dan waktu dibuka ternyata itu gambaran dari dewa anggur yang mereka sebut dengan Dionysius, yaitu gambaran dari dewa yang menggambarkan tentang kesenangan, kenyamanan. Asosiasikan dengan dewa pesta atau dewa yang bersifat hedon, di mana kehidupan yang hanya tertuju kepada pemuasan hawa nafsu. Dan kalau kita mau melihat, dia juga merupakan salah satu dari 12 dewa Olympus ya, dewa olahraga yang dihubungkan dengan pemujaan jiwa. Jadi ini bicara tentang idol, satu figur yang diidolkan. Dan pada masa kuno, pemujaan Dionysius ini akan berkumpul di hutan dan menari untuk menghormatinya. Mereka biasanya minum anggur hingga mabuk. Dan Dionysius ini dikenal juga dengan dewa teater. Dan biasanya yang ikut dalam pemujaan ini adalah aktor, artis, penyanyi, penulis, orang-orang terkenal yang berhubungan dengan yang namanya teater atau yang nantinya diidolkan. Jadi itu adalah gambaran dari pelayan-pelayan Dionysius. Jadi kalau kita mau melihat, Dionysius ini bicara tentang kehidupan hedon, kehidupan party. Dan selain dari makanan ini, kita melihat juga ada tentang
hawa nafsu seksual. Kenapa? Karena kita mau melihat di situ ada gambaran dari orang-orang yang terlihat sepertinya menggambarkan LGBT, dan bahkan di satu tayangan diperlihatkan bahwa ada satu pria yang tidak jauh dari dua anak kecil itu, auratnya sengaja diperlihatkan, dan itu sungguh menjijikkan. Di situ memperlihatkan bahwa mereka menari-nari di sekitar anak kecil, menggambarkan adanya hawa nafsu seksual yang tidak wajar. Mungkin ini bisa menggambarkan pedofil, bisa menggambarkan kehidupan LGBT dan sebagainya. Jadi ada kondisi amoralitas yang sehubungan dengan seksual. Dan disclaimer, saya berbicara di sini tidak menentang orangnya ya. Jadi bukan bicara tentang orangnya, tetapi kefasikannya. Karena berbeda. Orangnya adalah milik Tuhan, tetapi kefasikan atau dosa LGBT itu berasal dari si jahat. Makanya kalau kita bicara tentang LGBT ini, sebenarnya mereka adalah orang-orang yang harus ditolong. Tetapi cara menolongnya dengan apa? Dengan kita harus melepaskan kefasikan yang ada di dalamnya. Dosa LGBT-nya harus lepas. Tetapi kepada orangnya kita harus tetap yang namanya mengasihi. Karena dikatakan di Efesus 6 bahwa lawan kita bukan darah dan daging. Sekali lagi bukan manusianya, tetapi karena manusianya yang sudah tercemar dengan dosa. Dalam hal ini dosa LGBT. Saya miris beberapa waktu ini, kurang lebih ada dalam 1 tahun saya bertemu dengan 2 anak yang kena AIDS, dan umur mereka itu masih di bawah 20 tahun. Jadi dari sini sebenarnya saya melihat Tuhan mau mengingatkan kita, khususnya kita sebagai anak-anak Tuhan, untuk memperhatikan generasi ini. Karena di level ruah ini, di level kedua ini, banyak yang tidak dapat menahan godaan. Untuk itu menjadi PR buat kita semua untuk memikirkan generasi ke depannya. Apalagi dari gambaran yang kita lihat ada 2 anak kecil yang ditaruh di situ. Rasa ada sesuatu yang Tuhan mau ingatkan kepada kita untuk kita fokus kepada generasi ini. Dan dari gambaran wanita yang kedua ini kita dapat melihat apakah ini termasuk Hawa yang ada di kitab Kejadian atau Hawa yang ada di kitab Kidung Agung yang menggambarkan tentang Sulamit. Untuk pembahasan lebih lanjutnya kita akan bahas di seri selanjutnya ya. Saya hanya melihatkan faktanya saja. Yang ketiga adalah gambaran Joan of Arc. Joan of Arc ini apa? Joan of Arc. Joan of Arc ini adalah pahlawan Prancis. Kalau kita dengar pahlawan biasanya identik dengan pria ya. Tetapi di sini adalah wanita dan dia masih sangat muda, di usia 13 tahun dia ikut berperang. Dia lahir di tahun 1412. Di mana dia punya kelebihan, yaitu dia dapat berkomunikasi dengan malaikat Tuhan. Jadi dikatakan dia bisa berbicara dengan 3 malaikat Tuhan, salah satunya malaikat Mikael. Dan mereka memberikan visi dan misinya sehingga dia diberikan tugas untuk memahkotai Raja Prancis yang sah. Dan dengan demikian mengakhiri pertikaian dinasti yang mendasari perang yang hampir 100 tahun dengan Inggris. Jadi di sini dia disebut pahlawan. Tetapi seorang pahlawan wanita yang masih muda ini berakhir tragis. Kenapa? Karena dari gereja yang saat itu ada, gereja yang sebenarnya korup, gereja yang bukan gereja, gambaran gereja yang benar-benar melakukan firman Tuhan, tetapi gereja yang berdasarkan kepentingan politik, dia difitnah. Dan akibatnya dia dikatakan bahwa dia memberi ajaran sesat dan diputuskan bersalah sehingga dia dibakar dan dipancung di usia dia 19 tahun. Jadi dia mengalami yang namanya fitnah.
Kita mau melihat di sini apa? Kebenaran yang tidak diagungkan tetapi justru kefasikan. Dan baru 500 tahun sesudahnya, yaitu tahun 1920, gereja melalui Paus Benediktus XV menyatakan bahwa ternyata Joan of Arc ini dimasukkan kepada golongan orang suci, bahwa mereka meneliti, melihat bahwa dia sebenarnya adalah pahlawan. Apa yang kita mau melihat di sini? Ada kebenaran yang diputar balikan. Oh ya, sedikit sebelum saya lanjut, saya sedikit kembali ke Mary Antoinette sehubungan dengan kebenaran yang diputar balikan. Kalau kita mau melihat kenapa sampai rakyat dari Prancis ini sangat marah kepada Mary Antoinette, ternyata pemacunya juga adalah fitnahan. Seperti yang banyak terjadi sekarang ya, banyak orang memfitnah orang lain, sepertinya yang banyak itu mewakili kebenaran. Dan ternyata sekalipun Mary Antoinette ini hidupnya hedon, tetapi tuduhan yang diberikan kepadanya dikatakan bahwa dia mencuri berupa kalung yang merupakan milik kerajaan, dan ternyata itu adalah fitnahan dari orang-orang terdekatnya. Sehingga dia mengalami hukum pancung sebenarnya dasarnya karena kasus ini. Dan juga dia dikatakan bahwa sebenarnya sekalipun dia hedon, dia juga suka membagikan makanan kepada orang-orang miskin. Dan juga dikatakan bahwa sebenarnya Mary Antoinette ini punya kebaikan hati, dan dia tidak pernah dikatakan bahwa dia ini sering menjelek-jelekan orang miskin. Jadi kita mau melihat di sini ada hal yang sama dengan Joan of Arc. Mereka mengalami hal di mana mereka tidak melakukan hal yang dituduhkan, tetapi mereka mendapat hukuman. Karena apa? Karena fitnahan dari orang-orang yang justru ada di sekitarnya. Jadi dari sini kita mau melihat bahwa kekuatan massa itu memang dibuat. Jadi kalau kita dari sini melihat, hati-hati dengan kekuatan media, karena dari kekuatan media ini, kalau zaman dulu mungkin dari mulut ke mulut, kalau sekarang mungkin dari akun yang ada di handphone kita. Kita gampang sekali tersulut emosinya, sehingga kadang-kadang kita menilai segala sesuatu dengan salah. Jadi di yang ketiga ini gambaran dari Joan of Arc. Dan yang keempat adalah munculnya 10 patung wanita dari dalam air. Dan kalau kita lihat warnanya itu digambarkan gold, emas ya. Dari sini Thomas Joly ini sutradara dari semuanya, ingin menyoroti 10 wanita hebat yang telah meninggalkan jejak dalam sejarah Prancis dari abad pertengahan hingga saat ini. Dan untuk menghormati para wanita ini, maka mereka memilih beberapa wanita yang dibuat dalam bentuk patung berlapis emas yang menjulang tinggi di Sungai Seine, dan itu muncul saat penyanyi opera Axel Saint-Cyr menyanyikan lagu Marseillaise dari atap Grand Palace. Ya maaf kalau bahasa Prancisnya saya tidak bisa menyebutkannya dengan baik. Dan kita mau melihat ada 10 wanita di sini. Apa yang digambarkan dari 10 wanita ini? Kalau kita mau melihat Thomas Joly, ya ini dari Thomas Joly saja sebenarnya kita bisa bahas. Thomas itu bimbang, Joly, kata Joly itu kita bisa ketemukan di kitab Kidung Agung. Bicara apa? Tempatnya Salomo. Jadi dari nama Thomas Joly aja ini kita bisa melihat gambaran dari dunia yang begitu jelas, gambaran dari kemewahan dan kecemasan atau kebimbangan. Jadi dari sini kita melihat banyak sekali simbol-simbol yang mau dilihatkan. Tapi kita tidak membahas semuanya ya, kita hanya membahas yang berhubungan dengan perempuan. Dikatakan bahwa patung ini nantinya akan dipasang secara permanen di ibu kota dan dapat dilihat oleh semua orang. Ini yang dikatakan oleh wali kota Prancis yang juga seorang perempuan, Anne Hidalgo. Dan apa makna dari 10 patung wanita ini di Alkitab? Kalau bicara tentang 10 wanita, bisa kita lihat di lambang 10 gadis yang menantikan kedatangan Tuhan. Dan kalau kita mau melihat, ini ada di Matius 15 ayat 1 sampai 5, di mana ini melambangkan 10 gadis yang sedang menantikan kedatangan dari mempelai pria. Ada 5 gadis bijak dan ada 5 gadis
bodoh. Saya mau bacakan ayatnya ya. Matius 25 ayat 1-5. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh ini membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana ini membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Jadi kalau kita mau melihat di sini ada 5 patung yang keluar dari air. Kita ingat kemarin air dari Sungai Sen ini air yang kotor. Nah, jadi kalau nanti kita akan membahasnya di seri selanjutnya. Dari sini kita mau melihat bahwa ini adalah gambaran dari 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh. 5 gadis bijak mungkin kita bisa masukkan ke gambaran Hawa yang ada di kitab Kidung Agung. 5 gadis bodoh ini gambaran dari Hawa yang ada di kitab Kejadian. Dan yang terakhir kita akan membahas yaitu tentang munculnya 2 penyanyi, yaitu Lady Gaga dan Celine Dion. Ya, dan kita mau melihat dua-duanya ini bukan orang Prancis. Jadi sangat aneh kalau rasanya ditampilkan di pembukaan Olimpiade Paris 2024. Kita mau melihat dulu ya apa yang disajikan yang pertama oleh Lady Gaga. Sebelum kita membahas apa yang disajikan oleh Lady Gaga, kita mau melihat bahwa Lady Gaga ini punya satu julukan bahwa dia adalah Mother of Monster. Ingat, di level 2, di level ruah bicara tentang air, itu berisi tentang apa? Binatang-binatang besar yang kemarin kita kenal dengan namanya tanin. Itu bisa menggambarkan naga, menggambarkan lewiatan, ikan paus, dan kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan sea monster atau monster laut. Dan kalau kita mau melihat di sini, apakah satu kebetulan bahwa Lady Gaga punya julukan Mother of Monster? Kita mau melihat apa yang dibawakan oleh Lady Gaga. Lady Gaga membawakan lagu Sissy Jane Meyer, yaitu yang berjudul Montreux and Plums. Apa yang menarik dari penampilan Lady Gaga? Di situ adalah gambaran dari bulu. Dan dari apa yang disajikan, saya melihat dari koreografer dan cara bernyanyi Lady Gaga, ada sedikit saya rasakan seperti ada pesan yang mau disampaikan. Di situ kita bisa melihat dia dikelilingi dancer yang memegang bulu-bulu, dan di situ bulu-bulunya ada yang menggambarkan seperti kipas atau seperti merak, dan ada banyak yang berbentuk bulat-bulat. Dan saya melihat koreografi dari mereka itu, mereka menggerakkan pinggul bagian bawah lebih banyak dari area tubuh lainnya. Saya rasanya seperti ada pesan yang mau disampaikan di sini. Dan ternyata waktu saya melihat lagu aslinya yang dinyanyikan oleh artis Prancis udah zaman kuno, itu juga membuat gerakan koreo yang juga agak aneh. Di sepanjang lagunya dia menggoyangkan bagian pinggulnya dan dia ditutup bulu-bulu, dan dari bulu-bulu itu seperti termultiplikasi. Kayak saya hitung tadinya di tayangan yang kuno ya, itu tadinya bulu-bulunya cuma 2 sampai akhirnya jumlahnya 12. Sepertinya ada bicara tentang multiplikasi atau bicara tentang perkembangbiakan. Dan di gambaran Lady Gaga ini juga saya melihat ada satu formasi yang juga gambarannya sama, cuma dia lebih jelas lagi, dilihatkan dengan gambaran seperti bulat-bulat, dan terlihat mereka itu seperti sebentar menutup. Kemudian juga ada adegan di mana Lady Gaganya mencium salah satu penarinya di situ, kemudian bicara satu yang intim ya. Dan kemudian juga kalau kita mau melihat di situ, di ujung akhirnya itu mereka membuat satu formasi yang saya bertanya kepada Tuhan, ini apa? Gambaran apa? Dan ternyata Tuhan memberikan kepada saya bahwa gambaran ini adalah gambaran kromosom X. Apa itu kromosom? Kita sudah pernah membahas ini di benih ya. Kalau seorang laki-laki kromosomnya adalah X dan Y. Dan kalau wanita itu X dan X. Di sini
Lady Gaga menggambarkan formasi X, itu gambaran dari kromosom wanita. Ya, seperti kita ketahui, kita pernah bahas ini di NPD. Ya, di seri kita bicara tentang benih, di dalamnya itu ada DNA dan sebagainya. Nah, kalau kita mau melihat di sini apa hubungan antara bulu, kemudian ada kromosom dan multiplikasi. Dan saya mencoba mentranslate-nya lewat Google. Kata dari yang dinyanyikan oleh Lady Gaga, Montreux and Plum, itu dikatakan, oh, bendaku yang terbuat dari bulu, bulu dari burung, dari hewan. Bendaku yang terbuat dari bulu sangat pintar. Tidak ada apapun di tangan, semuanya dalam gerakan punggung bawah. Punggung bawah. Bicara apa? Mungkin bisa banyak pendapat di sini, tapi saya bicara ini tentang yang namanya perkembangbiakan. Makanya tadi kalau kita mau melihat itu bermultiplikasi, makanya gambaran akhir digambarkan dengan kromosom X. Bicara ini bukan soal tentang hanya nyanyian, tapi ada kode di sini. Dan waktu saya mencari sedikit gambar tentang sel yang berhubungan dengan ini, saya teringat dengan gambaran sel waktu pembentukan manusia. Itu pun selnya berbentuk bulat-bulat dan mereka akan menyatu dan kemudian nanti akan membentuk satu yang namanya manusia. Nah, jadi dari sini kita melihat apa? Mother of Monster sudah menggambarkan bahwa sudah terjadi multiplikasi, sudah terjadi perkembangbiakan, menggambarkan apa? Sesuatu yang berhubungan dengan kefasikan sudah masuk dan beranak pinak. Nanti kita akan bahas ini di seri selanjutnya untuk mengartikannya. Dan sekarang kita akan membahas tentang Celine Dion yang kedua ya. Dan kalau kita mau melihat kondisi Celine Dion yang kita ketahui selama ini, dia sakit dan kondisinya sangat mengenaskan, dan saya rasa untuk dia bernyanyi di Olimpiade rasanya mustahil. Untuk Celine Dion bisa bernyanyi dalam kondisi dia ada di dalam penyakit yang langka dan belum ditemukan obatnya. Dan kita lihat dia bisa bernyanyi dengan baik. Dan kalau kita mau melihat, dia ini mengalami sakit yang langka yang namanya stiff person syndrome, atau menggambarkan tentang kekakuan dari tubuhnya. Apa itu stiff person syndrome atau SPS? Itu merupakan kelainan neurologis autoimun yang tergolong langka, dan orang yang memiliki kondisi ini biasanya merasakan kaku pada otot badan dan otot perut bagian tengah tubuh. Seiring dengan berjalannya waktu, pengidap akan mengalami kekakuan dan kejang di kaki dan otot lainnya. Celine Dion mengvideokan tentang waktu dia mengalami serangan. Menyedihkan keadaannya. Makanya kalau lihat dia bisa tampil itu luar biasa. Sehingga pengidap stiff person syndrome mungkin akan kesulitan berjalan, bahkan rentan untuk jatuh dan cedera. Dan kalau kita lihat tadi dikatakan ini adalah penyakit autoimun. Bagian mana yang terkena dari penyakit autoimun ini? Yaitu otak dan medula spinalis. Bicara nefas dan ruah. Bicara gambaran reptilian brain dan mammalian brain. Jadi sepertinya kok pas ya dengan apa yang sedang kita belajar. Makanya saya sangat bersyukur Tuhan memberikan tanda-tanda zaman ini kepada kita semua. Saya tahu dia merindukan untuk kita dapat menangkapnya dan kita dapat memahami apa yang dia inginkan. Nah, sedikit tentang Celine Dion. Ternyata Celine Dion ini sebelum dia sakit, dia punya satu bisnis usaha pakaian bayi yang bernama Celine Nunu.
bisa dibuka aja, ada di Google banyak. Dan dia membangun bisnis ini bukan sekedar hanya bicara tentang bisnis, dia membangun ini untuk menunjukkan gambaran dari yang dia inginkan, yaitu kesetaraan gender. Makanya kalau kita lihat ya di iklannya, bisa dibuka di Google, pertama kita akan lihat bahwa dia akan masuk ke ruang bayi, dan di situ terlihat ada di sebelahnya ada bayi yang berwarna pink, itu gambar wanita, dan gambar di sebelahnya adalah bayi yang berwarna biru, itu digambarkan laki-laki. Dan di situ kita melihat Celine Dion tidak setuju dengan ini semua, makanya dia dalam membuat pakaian bayinya, usahanya dia membuat dominasi dari warna hitam dan putih. Kita bisa lihat di gambar, dan kalau kita perhatikan dari baju-bajunya itu dia tulis gambaran New Order. Celine Dion mengatakan bahwa anak-anak kita bukanlah anak-anak kita sebenarnya, karena kita semua hanyalah mata rantai dalam rantai yang tidak pernah berakhir, yaitu kehidupan. Tutur Dion dalam video tersebut, dan kemudian memperlihatkan dirinya mengubah warna biru dan merah muda menjadi hitam dan putih dalam sebuah gerakan simbolis kesetaraan gender. Dan Celine Dion juga memberi judul pada video tersebut, "Saya selalu menyukai nu 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 dan apa yang mereka wakili." Itu adalah merek yang dia pakai dan memungkinkan anak-anak untuk menentukan jenis kelaminnya sendiri, sehingga mereka dapat membawa selera dan preferensi mereka masing-masing. Dari sini kita dapat melihat ada dua ibu yang digambarkan. Yes, tadi Lady Gaga digambarkan Mother of Monster, dan kemudian Celine Dion, ibu dari New Order. Gambaran apakah ini? Nanti kita akan lanjutkan di seri selanjutnya. Jadi dari seri ini saya bahas sampai di sini dulu karena cukup panjang, supaya di seri selanjutnya kita akan bahas lebih detail. Jadi apa yang kita bahas hari ini, kita membahas tentang level kedua dari pola penciptaan, di mana kalau kita mau melihat dari level jiwa yang dipahami oleh orang Ibrani, level kedua itu adalah level ruah. Dan kita sudah belajar tadi bahwa level kedua ini menggambarkan kalau dari anatomi otak ini adalah gambaran dari mammalian brain atau sistem limbik, dan tadi kita sudah membahas sedikit, setidaknya kita punya gambaran. Bahkan tadi dikatakan bahwa di tempat ini adalah tempat God spot. Di tempat ruah inilah penentuan bagaimana manusia waktu itu tercemar dengan dosa, dan disinilah yang mengalami kematian kita. Dan yang ketiga, kita membahas tentang pandangan Alkitab tentang perempuan, dan tadi kita membandingkan antara perempuan yang ada di kitab Kejadian pertama dan perempuan yang ada di kitab Kidung Agung. Dan yang terakhir kita melihat ada gambaran perempuan yang ditampilkan di opening ceremony Olimpiade Paris 2024. Di situ yang pertama kita melihat ada Mary Antoinette, kedua gambaran figur perempuan yang dilambangkan sebagai pengganti dari Yesus Kristus yang ada di gambaran lukisan Leonardo da Vinci, yaitu tentang Last Supper. Dan yang ketiga kita lihat tadi ada tentang Joan of Arc, yaitu pahlawan Prancis wanita, dan kita melihat ada 10 patung wanita emas yang keluar dari Sungai Seine. Dan kemudian juga kita melihat dan kita lihat ada dua artis yang ditampilkan di sini, yaitu Lady Gaga dan Celine Dion. Dan tadi kita sudah membahasnya. Lady Gaga gambaran dari seorang Mother of Monster, dan Celine Dion Mother of New Order. Oke, mungkin itu yang saya dapat sampaikan saat ini. Biasanya saya tidak memberikan PR, tapi hari ini saya mau mengajak kita semua sama-sama berpikir apa yang mau disampaikan di sini. Kita tidak mau terfokus kepada apa yang iblis mau tampilkan, tapi kita mau melihat kepada tanda-tanda zaman, dan kita mau melihat apa yang Tuhan mau kita memahaminya dari semua ini, sehingga kita dapat mempersiapkannya. Untuk itu, apabila ada yang mau berpendapat, silakan tulis di kolom komentar, jangan ragu-ragu. Saya berharap kita semua dapat sama-sama
mengeluarkan pendapat. Kita semua dapat sama-sama belajar sehingga kita saling memperlengkapi. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan saat ini. Kiranya dapat memberkati kita semua, dan apabila Anda merasa diberkati, bisa di-sharekan kepada keluarga, kerabat, atau teman Anda supaya banyak orang yang mengalami pembaharuan pola pikir. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di seri selanjutnya. Kita akan membahas arti dari apa yang sudah kita tampilkan tadi. Saya berharap kita semua ada dalam keadaan sehat, baik secara fisik, psikis, dan spiritual. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati.